Namaku Rini, usiaku sudah menginjak 40 tahun dan aku tinggal di sebuah kota kecil bernama Magelang, Jawa Tengah. Hidupku bisa dibilang sederhana, aku bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan keluarga di sini. Tapi, suatu hari di musim panas yang panas terik, semuanya berubah drastis, seperti nasi goreng yang tiba-tiba keasinan, gak enak tapi bikin penasaran. Saat itu, istriku, Sari, harus pergi ke Jakarta untuk urusan pekerjaan selama 3 bulan. Kesempatan besar untuknya, kontrak kerja di sebuah perusahaan startup di ibu kota. Aku masih ingat betul saat dia mengepak koper, dengan wajah sedikit gugup, memeriksa tiket dan dokumen berkali-kali, seperti sedang memastikan tidak ada gorengan yang tercecer dalam kotaknya. Anak perempuan kami, Maya, yang berusia 15 tahun, juga pergi ke Bandung untuk mengikuti summer camp. Setiap minggu dia menelpon, cerita tentang teman-teman barunya dan petualangan di pegunungan. Suaranya yang ceria membuatnya terasa seperti orang yang berbeda, jauh dari gadis remaja yang biasanya menggerutu kalau disuruh mandi pagi. Aku sendiri tinggal sendirian di apartemen mungil kami di pusat kota Magelang. 2 kamar, dapur kecil dengan cat yang mulai mengelupas, dan kamar mandi dengan keran yang selalu menetes seperti lagu dangdut yang tidak pernah selesai. Aku berkeliling, menyalakan TV sebagai pengisi kebosanan, buka kulkas tapi cuma menemukan sambal sisa yang sudah kadaluarsa. Malam-malam aku duduk di dekat jendela, membuka sebotol bir, memperhatikan tetangga yang menyiram tanaman di balkon mereka dengan penuh cinta. Dari jalan terdengar suara anak-anak bermain bola hingga matahari terbenam. Hidupku seperti rutinitas hitung-hitungan angka dan email di kantor, gaji cukup untuk bayar cicilan rumah dan kebutuhan sehari-hari, tapi mimpi jalan-jalan ke luar negeri bersama Sari tetap jadi cerita yang tertunda. Suatu malam, saat aku sedang menyesap bir kedua di dapur, telepon berdering. Ternyata itu ibu mertuaku, Bu Rahayu. Suaranya ceria, jauh dari kesan ibu mertua yang biasanya galak dalam cerita orang. "Kenapa kamu sendirian di rumah?" tanyanya penuh semangat. Aku cuma bilang, seperti biasa, sunyi, kerjaan, dan rumah. Lalu dia bilang sesuatu yang membuat aku hampir jatuh dari kursi. "Kita pergi ke Bali. Sudah aku atur sebulan lalu, teman yang mau ikut malah sakit. Ada kamar untuk 2 orang, tenang dan nyaman. Jangan takut, aku nggak bakal gigit kok." Aku tahu ini ide gila, tapi aku sadar, kesunyian di apartemen ini lebih menyiksa daripada panasnya matahari musim kemarau. Akhirnya aku setuju, berangkat 2 hari kemudian. Dan begitulah, sebuah petualangan yang tak pernah kubayangkan dimulai. Pagi itu aku berdiri di stasiun Magelang, tas ransel kecil melingkar di bahu. Bu Rahayu datang dengan gaun bunga-bunga yang ringan, kacamata hitam menempel manis di hidungnya, rambutnya diikat santai ke belakang. Dia terlihat segar, seperti baru selesai jalan-jalan di taman, bukan seperti orang yang siap menempuh perjalanan panjang naik kereta. Dia menyambutku dengan pelukan hangat, aroma parfum favoritnya campur manisnya potongan kue tradisional bikin aku merasa seperti sedang pulang kampung. "Siap untuk petualangan?" tanyanya sambil tersenyum penuh semangat, yang langsung bikin aku berani. Kereta tua itu penuh sesak, bau debu campur aroma bekas makanan ringan. Bu Rahayu duduk di ranjang atas, aku di bawah. Kereta perlahan meninggalkan kota, pemandangan berubah dari rumah-rumah kecil ke hamparan sawah dan hutan yang luas. Sepanjang perjalanan kami ngobrol tentang segala hal, tetangga yang jemur baju sampai menutupi jalan, film yang baru dia tonton, sampai harga cabai di pasar Magelang yang lagi naik turun seperti hati aku akhir-akhir ini. Suaranya ringan dan tawa yang sering meledak membuat ketegangan yang aku rasakan perlahan hilang. Malam di kereta tak nyenyak. Aku terbangun setiap kali kereta berhenti, mendengar bisikan penumpang dan suara rel yang berderit. Bu Rahayu juga sulit tidur, sering aku lihat memandangi layar ponsel, tersenyum,
lalu bisik-bisik sesuatu. Seperti rahasia yang hanya dia tahu. Esoknya, kami tiba di sebuah kota kecil di pantai selatan Bali. Udara panas langsung menyergap saat keluar stasiun, aroma laut bercampur buah tropis dan roti panggang segar menyambut kami. Penjual makanan tradisional berteriak menawarkan bakso, sate lilit, dan jajanan lokal lainnya. Anak-anak berlarian dengan pelampung warna-warni, sopir ojek pangkalan sibuk menarik pelanggan. Aku menarik napas panjang, menanggalkan jaket yang kubawa. Selamat datang di Bali Selatan, kata Bu Rahayu sambil melambaikan tangan ke arah bus kecil yang lewat. Pondok tempat kami menginap, namanya Angin Laut, berdiri di pinggir kota dekat jalan setapak menuju pantai. Bangunannya tua, cat putihnya kusam dan mengelupas, tapi di depan pintu ada tiang-tiang klasik dan mozaik warna-warni bergambar ikan dan ombak yang indah. Di dalam, bau laut dan klorin dari kolam renang terasa menyegarkan. Resepsionis, seorang nenek ramah berkacamata, menyambut kami dengan senyum dan mencari reservasi kami di buku tebal. Akhirnya dia memberikan kunci kamar nomor 12 di lantai 3, dengan pemandangan laut biru yang luas, sebuah keajaiban setelah berbulan-bulan hidup dalam kelabu kota. Kamar kami sederhana tapi bersih, 2 tempat tidur, lemari kayu tua, televisi tabung yang sudah usang, dan balkon kecil dengan meja plastik dan 2 kursi. Dari jendela, lautan membentang damai, perahu nelayan putih berlayar di kejauhan. Bu Rahayu melempar tasnya ke tempat tidur dan berkata, "Ayo, kita cepat-cepat mandi dan langsung ke pantai. Matahari hari ini nggak mau kalah sama asap knalpot Jakarta." Aku tahu, ini akan menjadi sesuatu yang betul-betul berbeda dari hari-hari sepi yang aku jalani selama ini. Mungkin juga sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Pagi itu, sinar matahari Bali menyelinap lembut melalui tirai tipis kamar kami, menari-nari di atas lantai kayu yang sedikit berderit. Aku bangun dengan perasaan aneh, seperti ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Tubuhku masih terasa letih, tapi udara hangat dan bau asin laut membuat semangat perlahan tumbuh kembali. Aku mengenakan dress putih tipis yang jatuh lembut di tubuhku, dipadu dengan sandal tali warna coklat muda yang kupakai dengan santai. Anting-anting kecil berbentuk bunga melati melingkar di telingaku, menambah kesan sederhana tapi feminin. Rambutku yang hitam panjang kusisir ke samping, menampakkan leher yang sedikit memerah karena sinar matahari kemarin. Bu Rahayu sudah duduk di teras, mengenakan kemeja lengan pendek berwarna biru muda dan celana pendek krem yang pas, dengan topi jerami lebar menutupi rambutnya yang mulai memutih. Dia menyambutku dengan senyum hangat dan secangkir kopi Bali asli yang harum, membuatku merasa seolah sedang disambut oleh sahabat lama. Kami duduk menghadap laut, suara ombak bergemuruh pelan membawa ketenangan yang lama hilang dari hidupku. Bu Rahayu menyajikan sarapan sederhana, nasi uduk dengan sambal terasi, telur dadar kecil, dan potongan buah pepaya segar. "Makan dulu, biar kuat jalan-jalan," katanya sambil menyodorkan piring dengan gaya ibu-ibu yang terbiasa mengurus keluarga. Aku tersenyum, merasa seperti sedang menikmati liburan dari hidupku sendiri, bukan sekadar melarikan diri dari sepi. Dalam hati aku berpikir, kalau ini yang disebut surga, kenapa surga nggak ada wifi ya? Bisa-bisa aku ketagihan main HP. Setelah sarapan, kami berjalan menyusuri jalan setapak menuju pantai. Pasir putih dan air laut yang jernih membentang di depan kami. Bu Rahayu melepas sandal dan berjalan telanjang kaki, mengusap pasir hangat dengan ekspresi puas. Aku mengikuti, merasakan pasir halus masuk di sela-sela jemari kakiku, dingin dan hangat bergantian seperti permainan alam yang menyenangkan. Kami duduk di bawah payung pantai yang besar. Bu Rahayu membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah buku novel tipis berjudul Mimpi di Ujung Ombak. Dia mulai membaca pelan, suaranya merdu dan penuh perasaan, membuat aku larut dalam cerita yang mengisahkan tentang cinta dan kehilangan di sebuah desa nelayan.
Aku sendiri lebih memilih menutup mata, membiarkan suara laut dan bacaan ibu mertuaku mengisi ruang kosong di pikiranku. Kadang aku membuka mata, melihatnya dengan tatapan penuh kekaguman. Ada sesuatu dalam cara dia bercerita yang membuatku merasa hidup kembali, meskipun hanya sebentar. Di sela-sela membaca, Bu Rahayu bercanda, "Kalau kamu tahu, aku ini dulunya bukan cuma ibu mertua biasa, tapi juga penari tradisional di Bali. Jadi jangan kaget kalau suatu saat aku ajak kamu joget poco-poco di sini." Aku tertawa, membayangkan ibu mertuaku dengan gerakan lincah dan lengan lentik, sungguh pemandangan yang jarang kulihat. Siang itu kami berenang di pantai, airnya segar dan hangat, mengusir rasa penat yang membekas dari hari-hari sepi di Magelang. Bu Rahayu berenang dengan anggun, tubuhnya yang ramping bergerak luas di antara ombak kecil. Aku merasa seperti melihat sisi lain dari perempuan yang selama ini ku kenal hanya sebagai ibu mertua yang tegas dan penuh aturan. Saat aku mengapung di air, melihat langit biru yang cerah, tiba-tiba Bu Rahayu menyentuh bahuku dengan lembut. Matanya menatapku penuh arti, senyumnya misterius. "Rini, hidup itu seperti ombak, kadang tenang, kadang bergelora. Tapi yang penting, kita harus berani berenang mengikuti arus, bukan melawan." Kata-katanya menusuk kalbu, membuatku sadar bahwa liburan ini bukan sekadar pelarian. Ada sesuatu yang lebih dalam sedang menunggu untuk kugali, sebuah rahasia yang tersembunyi di balik senyum hangat dan tatapan penuh misteri ibu mertuaku. Sore hari kami kembali ke pondok. Bu Rahayu mengenakan dres merah muda yang membungkus tubuhnya dengan lembut, memperlihatkan lekuk bahu dan punggung yang halus. Sandal kulit coklat dengan tali tipis menambah kesan anggun. Rambutnya dibiarkan terurai, berkilau di bawah sinar matahari senja. Aku sendiri memilih pakaian santai, kaos putih dan celana pendek denim, tapi tetap merasa ada getaran aneh dalam dada yang sulit dijelaskan. Kami duduk di balkon, menatap langit berubah warna, jingga, ungu, dan merah muda seperti lukisan yang hidup. "Rini, kamu tahu, aku sudah lama menyimpan sesuatu," katanya tiba-tiba, suaranya bergetar sedikit. Tapi aku belum tahu bagaimana harus memulainya. Aku menatapnya, jantungku berdegup kencang. Ada ketegangan yang mengisi udara, seperti badai kecil yang siap meledak di tengah ketenangan malam. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Rahasia apa yang akan terungkap di balik senyum hangat ibu mertuaku? Aku tak bisa berhenti bertanya-tanya, sementara malam Bali mulai menutupi kami dengan gelapnya yang penuh misteri. Senja Bali mulai meredup ketika aku dan Bu Rahayu duduk berhadapan di balkon kecil kami. Cahaya lampu jalan yang temaram menambah suasana hangat, meski di dalam dadaku bergejolak. Tubuh Bu Rahayu terlihat anggun dalam balutan kebaya merah muda yang membungkus lekuk tubuhnya dengan pas, dipadukan dengan kain batik bermotif bunga yang menyalurkan kesan tradisional namun sensual. Sandal selop kulitnya yang sederhana berderak lembut di lantai kayu saat dia menggeser tempat duduknya lebih dekat. Wajahnya yang biasanya ceria kini terselubung oleh bayang-bayang keseriusan. Matanya yang coklat tua menyiratkan cerita panjang yang belum terungkap. "Rini," suaranya pelan, "aku sudah lama ingin berbicara tentang sesuatu yang selama ini aku sembunyikan. Bukan hanya tentang diriku, tapi tentang keluargaku, tentang masa lalu yang membuatku menjadi seperti sekarang." Aku menelan ludah, mencoba menenangkan detak jantung yang tiba-tiba berlari kencang. "Apa itu, Bu?" tanyaku dengan suara hampir berbisik, takut jika kata-kata terlalu keras dan memecah keheningan malam. Dia menarik napas panjang, lalu mulai bercerita tentang masa mudanya di Bali. Tentang cinta yang pernah dia miliki, seorang pria bernama Made, yang ternyata bukan suami pertamanya. Made adalah pria yang penuh gairah dan misteri, katanya sambil tersenyum tipis, tapi juga membawa luka yang dalam. Aku terpesona oleh cara dia mengisahkan masa lalu dengan begitu hidup,
seolah aku ikut merasakan setiap tawa dan air mata. Bu Rahayu mengenakan gelang perak di pergelangan tangannya, yang berkilau samar di bawah cahaya lampu. Aku memperhatikan detil itu, bertanya-tanya apakah gelang itu membawa makna khusus. Made pergi tanpa pesan, meninggalkan aku dan anak kami dalam ketidakpastian. Lanjutnya, dan sejak itu, aku belajar untuk bertahan sendiri, menjadi ibu dan wanita yang kuat. Tapi ada sesuatu yang belum pernah aku ceritakan pada siapapun, termasuk Sari. Aku menatapnya, merasa ada ikatan yang mulai terbentuk antara kami. Bukan hanya sebagai menantu dan ibu mertua, tapi sebagai dua wanita yang membawa beban rahasia masing-masing. Apa itu? Tanyaku pelan, nyaris tak berani berharap. Dia menghela napas, lalu dengan suara bergetar berkata, "Ada seseorang yang aku kenal di sini, di Bali, yang bisa mengubah segalanya. Tapi aku takut, Rini. Takut kehilangan kendali atas hidupku yang baru aku mulai bangun kembali." Malam mulai larut, angin laut membawa aroma garam dan bunga Kamboja yang menenangkan. Aku merasakan kehangatan tubuh Bu Rahayu saat dia meraih tanganku dengan lembut. Sentuhannya ringan, namun ada getaran aneh yang menyusup ke dalam jiwaku, membuat aku bertanya-tanya tentang batas-batas antara hubungan kami yang selama ini kukira hanya formalitas. "Kita sama-sama membawa luka, Bu," kataku lirih, "mungkin kita bisa saling menguatkan." Dia tersenyum penuh arti, dan aku menyadari bahwa malam itu bukan sekadar waktu untuk berbagi cerita, tapi juga untuk membuka pintu menuju sesuatu yang lebih dalam, yang selama ini tersembunyi di balik senyum dan kata-kata ringan. Lalu, dari kejauhan terdengar suara musik tradisional Bali yang samar, mengiringi keheningan yang mendadak penuh dengan janji dan misteri. Aku tahu, perjalanan kami baru saja dimulai, dan rahasia yang terpendam bisa mengubah segalanya. Tapi, apa sebenarnya yang disembunyikan Bu Rahayu? Dan bagaimana hubunganku dengannya akan berubah setelah malam itu? Jawaban itu masih tersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk terungkap. Malam itu, setelah cerita Bu Rahayu mengendap dalam pikiranku, aku sulit tidur. Suara ombak yang biasanya menenangkan kini terasa seperti bisikan rahasia yang mengusik hatiku. Aku duduk di balkon kamar, mengenakan piyama sutra berwarna krem yang lembut menyentuh kulit. Rambutku tergerai bebas, diterpa angin hangat malam Bali yang menyelimutinya seperti pelukan rahasia. Bu Rahayu muncul dari dalam kamar dengan gaun malam berwarna biru navy, potongannya simpel tapi memikat, memperlihatkan lekuk bahunya yang halus dengan sedikit sentuhan sensual tanpa berlebihan. Sandal hak rendah berwarna perak yang ia kenakan menambah aura elegan yang tak terduga dari wanita yang selama ini kukira hanya ibu mertua biasa. Dia duduk di sebelahku, membawa segelas jus jeruk segar. "Aku tahu malam seperti ini membuat pikiranmu berkelana," katanya lembut, suaranya seperti alunan gamelan yang menenangkan. "Kadang, rahasia terbaik adalah yang tidak langsung kita ungkapkan, tapi yang kita rasakan bersama." Aku menatap matanya, dan seketika ada getaran aneh yang membuat jantungku berdetak lebih kencang. "Aku penasaran, Bu," kataku pelan, "apa yang sebenarnya ingin Ibu temukan di liburan ini?" Dia tersenyum tipis, lalu menghela napas panjang. "Aku ingin menemukan kembali diriku yang dulu, Rini. Wanita yang pernah bermimpi dan jatuh cinta tanpa beban. Tapi juga ingin tahu apakah aku masih mampu membuka hati setelah semua yang terjadi." Aku mengangguk, merasa seolah kata-kataku tak cukup untuk mengungkapkan apa yang kurasakan. "Aku juga merasa seperti itu," aku mengaku. "Setelah Sari dan Maya pergi, aku merasa seperti mengambang, kehilangan arah." Kami berbicara panjang lebar tentang kehidupan, tentang cinta dan kehilangan, tentang rasa takut dan harapan yang bersembunyi di balik senyum kami. Tangan kami tak sengaja saling menyentuh,
dan aku merasakan kehangatannya menjalar sampai ke ujung jari. Bu Rahayu menatapku lama, kemudian dengan suara hampir berbisik berkata, "Rini, aku tahu ini aneh dan mungkin tak pantas, tapi aku merasa ada sesuatu di antara kita yang sulit dijelaskan. Seperti kita terhubung lebih dari sekadar ibu mertua dan menantu." Aku terdiam, hatiku berdebar. Aku juga merasakan itu, Bu. Tapi aku takut akan apa yang akan terjadi jika kita melangkah lebih jauh. Dia tersenyum penuh pengertian. Takut itu manusiawi. Tapi kadang, keberanian muncul bukan karena kita tidak takut, tapi karena kita memilih untuk melangkah meski takut. Malam semakin larut, kami duduk berdua di balkon, menikmati udara malam yang sejuk dan suara jangkrik yang menyanyikan lagu alam. Ada ketegangan yang manis, seperti gula yang meleleh perlahan di lidah, menggoda tapi tak berlebihan. Aku sadar, malam ini adalah titik balik. Sesuatu yang selama ini tersembunyi mulai muncul ke permukaan, membawa pertanyaan dan janji yang belum terucap. Tapi di balik semua kehangatan itu, aku juga merasakan bayangan gelap yang mengintai. Rahasia Bu Rahayu belum sepenuhnya terbuka, dan aku tahu, perjalanan ini baru saja memasuki babak yang paling sulit. Apa yang akan terjadi jika kami menyerah pada perasaan ini? Dan bagaimana Sari serta Maya akan memandang semuanya nanti? Pertanyaan itu berputar di kepalaku seperti pusaran angin di tengah pantai. Dengan napas berat, aku menatap laut yang gelap, menyadari bahwa hidupku tak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Pagi berikutnya, sinar matahari Bali menyelinap masuk lewat jendela kamar kami, menciptakan pola-pola cahaya yang hangat di atas lantai kayu. Aku bangun dengan perasaan campur aduk, tubuhku masih terasa hangat dari malam sebelumnya, tapi pikiranku berputar liar seperti ombak pantai yang tak pernah tenang. Aku memilih mengenakan blus sutra berwarna krem dengan potongan leher yang sedikit rendah, dipadukan dengan rok batik panjang yang mengalir lembut mengikuti setiap gerakan. Sepatu wetges coklat muda yang kupakai membuatku merasa sedikit lebih percaya diri, meski hatiku masih penuh pertanyaan. Bu Rahayu sudah menunggu di teras dengan senyum ramah, mengenakan kebaya biru muda dan kain tenun khas Bali yang melingkar di pinggangnya. Rambutnya yang panjang tergerai, dibiarkan alami menerpa angin pagi. Dia tampak segar dan penuh energi, siap untuk memulai hari baru. "Kopi dulu, Rini," tawarnya sambil mengulurkan cangkir dengan motif bunga Kamboja. Aku mengangguk dan duduk di sampingnya, menikmati aroma kopi yang pekat dan hangat. "Kita akan jalan-jalan ke pasar tradisional hari ini," katanya sambil tersenyum misterius. "Aku tahu tempat yang bagus, penuh warna dan cerita." Aku tersenyum balik, merasa seolah mendapatkan kesempatan untuk mengenal tempat ini lebih dalam, sekaligus mengenal sisi lain dari ibu mertuaku yang selama ini tersembunyi. Di pasar, suasana begitu hidup. Warna-warni buah tropis, sayuran segar, dan rempah-rempah berjejer rapi di atas meja kayu. Para pedagang dengan ramah menawarkan dagangan mereka, suara tawar-menawar bercampur dengan aroma manis dari kue-kue tradisional dan harum daun pandan. Bu Rahayu berjalan dengan lincah, memilih beberapa sayuran dan buah segar sambil bercerita tentang kehidupan sehari-hari di Bali. Aku memperhatikan cara dia berinteraksi dengan para pedagang, penuh keramahan dan kehangatan yang membuatku merasa nyaman dan diterima. "Tahu nggak, Rini," katanya sambil tertawa kecil, "di sini ada ibu-ibu yang bisa menebak umur dari warna kuku kaki. Kalau kuku kakinya merah menyala, biasanya dia sedang jatuh cinta atau baru saja dapat pacar baru." Aku tertawa geli, membayangkan ibu-ibu di pasar dengan kuku kaki merah menyala, seperti sedang mengikuti tren cat kuku yang mendadak viral. Setelah berkeliling, kami duduk di sebuah warung kecil yang menjual nasi campur Bali. Bu Rahayu memesan porsi nasi lengkap dengan ayam betutu, sambal matah, dan sayur urap. Aku mencicipi setiap suapan,
merasakan perpaduan rasa yang kaya dan menggoda selera. Saat kami makan, suasana menjadi lebih santai dan akrab. Bu Rahayu mulai membuka sedikit lagi tentang masa lalunya, tentang bagaimana dia pernah merasa terjebak dalam peran yang diharapkan orang lain, dan bagaimana dia kini berusaha menemukan kebebasan dalam dirinya. Aku mendengarkan dengan seksama, merasa semakin terikat dengan cerita dan perasaannya. Ada sesuatu yang membuat hubungan kami bukan sekedar menantu dan ibu mertua, tapi dua jiwa yang saling mencari pengertian dan kehangatan. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, aku masih menyimpan kegelisahan. Ada sesuatu yang terasa belum selesai, sesuatu yang masih menggantung di udara seperti bayangan yang tak mau pergi. Sore harinya, saat kami kembali ke pondok, aku menemukan sebuah surat kecil di meja kamar. Tulisan tangan yang rapi namun penuh emosi membuatku terdiam. Rini, aku tahu perjalanan ini tidak mudah. Tapi ada sesuatu yang harus kau ketahui sebelum semuanya berubah. Jangan biarkan rasa takut menghalangimu. Aku menatap surat itu berulang kali, hati berdebar-debar dengan campuran harapan dan ketakutan. Siapa, sebenarnya? Dan perubahan apa yang sedang menunggu kami di ujung perjalanan ini? Malam pun tiba dengan segala misterinya, dan aku tahu, keputusan besar akan segera harus diambil. Apakah aku siap menghadapi apapun yang akan terjadi? Jawaban itu masih tersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk terungkap. Malam itu, aku duduk di tepi balkon sambil menggenggam surat yang kuterima tadi sore. Angin laut Bali berhembus lembut, mengibarkan rambutku yang tergerai bebas. Aku mengenakan gaun malam berwarna coklat muda, dengan potongan yang simpel namun memeluk lekuk tubuhku dengan anggun, sandal tali tipis coklat melengkapi penampilanku. Suasana hangat bercampur aroma melati membuat malam terasa penuh teka-teki dan janji yang belum terucap. Pikiranku berputar, mencoba mengurai makna surat itu. Siapa dia? Apakah rahasia yang disembunyikan Bu Rahayu lebih dalam dari yang aku bayangkan? Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan, antara kenyamanan dan sesuatu yang penuh risiko. Tiba-tiba pintu kamar terbuka perlahan, dan Bu Rahayu muncul dengan pakaian tidur berwarna pastel, rambutnya disanggul longgar, memperlihatkan garis leher yang anggun dan bahu halus. Dia berjalan mendekat, menatapku dengan mata yang penuh arti. Kau sudah baca surat itu? Tanyanya lembut, suaranya hampir berbisik seperti rahasia yang hanya kami berdua tahu. Aku mengangguk, menahan detak jantung yang semakin cepat. Aku merasa ada sesuatu yang besar sedang menunggu untuk kita hadapi. Dia duduk di sebelahku, menyentuh tangan yang memegang surat itu. Aku tahu ini sulit, tapi kadang hidup harus berani mengambil langkah yang tak terduga. Aku percaya, bersama kita bisa melewati apapun. Aku menatap matanya, melihat kejujuran dan kekuatan yang tersembunyi di balik senyumannya. Ada sesuatu yang membuatku merasa aman, meskipun badai perasaan berputar di dalam dada. Kami berbicara lama tentang masa depan, tentang ketakutan dan harapan yang saling bertarung. Dalam keheningan malam, tangan kami saling menggenggam erat, seperti dua jiwa yang mencari sandaran di tengah gelombang kehidupan yang tak pasti. Namun, di balik kehangatan itu, bayangan gelap terus mengintai. Ada rahasia lama yang belum terungkap, sesuatu yang bisa mengubah segalanya dalam sekejap. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu memecah keheningan. Aku dan Bu Rahayu saling berpandangan, jantung berdebar lebih kencang. Siapa yang datang di saat seperti ini? Pintu terbuka perlahan, namun yang masuk bukanlah orang yang kami kenal. Seorang pria dengan wajah serius dan mata tajam berdiri di ambang pintu, membawa aura misteri yang membuat udara seketika menjadi tegang. Maaf mengganggu malam kalian, suaranya dalam dan berat. Tapi aku membawa pesan yang bisa mengubah segalanya. Aku merasa tubuhku membeku, sementara Bu Rahayu menatap pria itu dengan campuran takut dan penasaran.
malam yang tenang berubah menjadi panggung drama penuh rahasia dan ketegangan. Siapakah pria misterius itu? Dan pesan apa yang dia bawa? Semua pertanyaan itu menggantung di udara, menunggu jawaban yang mungkin akan mengguncang hidup kami selamanya. Pria itu melangkah masuk dengan langkah pasti, mengenakan kemeja putih yang rapi dan celana hitam, wajahnya tegas dengan tatapan tajam yang sulit diartikan. Rambutnya hitam pekat, disisir rapi ke belakang, dan ada bekas luka tipis di pelipis kirinya yang membuatnya terlihat lebih misterius, seperti karakter dalam film thriller yang tiba-tiba muncul di tengah kisah hidupku. "Aku Heru," katanya singkat, suaranya rendah tapi penuh wibawa. "Aku datang membawa pesan dari masa lalu Burahayu, sesuatu yang tak bisa dia sembunyikan lagi." Burahayu menegang, warna wajahnya berubah menjadi pucat. Aku bisa merasakan getaran ketegangan yang memancar dari tubuhnya, seolah-olah bayangan lama yang selama ini tersembunyi mulai bangkit dan mengejar kami. "Heru, ini bukan waktu yang tepat," ucap Burahayu dengan suara bergetar, mencoba menahan emosi yang membuncah di dalam dada. "Tapi waktu itu sudah lewat, Bu," balas Heru tanpa ragu. "Ada hal yang harus kau ketahui. Hal yang bisa merubah segalanya, bukan hanya hidupmu tapi juga hidup Rini di sini." Aku merasakan napasku tercekat. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kenapa aku tiba-tiba merasa seperti masuk ke dalam labirin penuh misteri yang tak ku mengerti? Heru mengeluarkan amplop coklat dari dalam jasnya dan menyerahkannya ke Burahayu. "Ini bukti-bukti yang selama ini kau sembunyikan. Jika kau ingin melindungi Rini dan keluarganya, sekarang saatnya untuk jujur." Burahayu menerima amplop itu dengan tangan gemetar, kemudian membuka perlahan. Di dalamnya ada foto-foto lama, surat-surat, dan dokumen yang tampaknya berhubungan dengan masa lalunya. Aku melihat kilatan air mata jatuh dari matanya, campuran rasa lega dan kesedihan. "Rini, aku harus memberitahumu sesuatu," katanya dengan suara parau. "Sesuatu yang akan mengubah cara pandangmu tentang aku dan tentang diriku sendiri." Aku duduk tegak, menahan napas, siap menerima kenyataan yang selama ini tersembunyi di balik senyum dan kata-kata manisnya. Tiba-tiba, Heru menatapku langsung, penuh arti. "Kamu harus tahu, Rini, bahwa apa yang akan kamu dengar bukan hanya cerita masa lalu, tapi juga kunci untuk masa depan kalian." Malam itu berubah menjadi babak baru dalam hidupku, di mana rahasia dan kebenaran bercampur aduk, membuka jalan menuju sebuah kenyataan yang selama ini aku hindari. Apa yang akan terungkap? Bagaimana aku akan menghadapi kenyataan yang mungkin akan menghancurkan dunia yang sudah kugenggam? Jawaban itu masih tersembunyi. Namun aku tahu, setelah malam ini, hidupku tak akan pernah sama lagi. Lampu kamar yang redup menyinari wajah Burahayu yang penuh luka dan penyesalan saat ia mulai membuka amplop itu perlahan. Aku duduk di sampingnya, napasku tertahan, menunggu setiap kata yang akan terucap dan mengubah hidup kami selamanya. Aku pernah terlibat dalam sebuah kejadian yang tidak pernah aku ceritakan kepada siapapun. Suaranya serak, seolah beban bertahun-tahun baru saja turun dari pundaknya. Ada masa ketika aku harus memilih antara kejujuran dan melindungi orang-orang yang kucintai. Foto-foto yang ia keluarkan memperlihatkan sosok muda Burahayu bersama pria-pria yang aku tak kenal, beberapa dengan ekspresi tegang, beberapa tampak sedang berbisik rahasia. Surat-surat itu berisi tulisan tangan yang penuh tekanan dan ancaman samar. Pria ini, ia menunjuk pada foto seorang lelaki dengan tatapan dingin, adalah bagian dari masa laluku yang gelap. Hubungan kami tidak hanya soal cinta, tapi juga intrik dan bahaya yang membuatku harus bersembunyi dari dunia. Aku merasakan jantungku berdegup kencang. Cerita ini seperti film drama yang tiba-tiba berubah menjadi thriller kehidupan nyata.
Kenapa ibu tidak pernah bilang sebelumnya? Tanyaku, suara bergetar. Karena aku takut kehilangan semuanya, jawabnya. Sari, kamu, bahkan diriku sendiri. Aku mencoba melupakan masa itu, tapi ternyata bayang-bayangnya selalu mengikuti, bahkan sampai ke sini. Heru berdiri di sudut ruangan, menatap kami dengan serius. Ada orang-orang yang masih mencari kebenaran, dan mereka tidak akan berhenti sampai semuanya terungkap. Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari kami berdua, sebuah permainan yang melibatkan masa lalu, rahasia, dan mungkin bahaya yang belum kami pahami sepenuhnya. Tapi kenapa datang ke sini sekarang? Aku bertanya. Apa yang kalian harapkan dari cerita ini? Burahayu menatapku penuh arti. Aku ingin kau tahu siapa aku sebenarnya, Rini. Agar kau bisa memilih, apakah ingin tetap bersamaku dalam semua ini, atau melepaskanku demi hidup yang tenang. Aku terdiam, hatiku bergejolak antara rasa takut dan keinginan untuk tetap bertahan. Ada sesuatu dalam diri Burahayu yang membuatku percaya, meskipun jalan ke depan penuh ketidakpastian. Heru menambahkan, keputusanmu akan menentukan bukan hanya hidupmu, tapi juga masa depan keluarga kalian. Tidak ada jalan kembali setelah ini. Malam itu, kami terjebak dalam pusaran rahasia dan pilihan yang sulit. Di balik keindahan Bali yang tenang, ada badai yang siap menerjang, dan aku harus memutuskan apakah akan melawan atau menyerah pada takdir yang menanti. Namun, dalam hatiku, aku sadar satu hal, kisah ini belum berakhir. Malah, baru saja dimulai. Pagi berikutnya, kabut tipis menyelimuti pantai Bali, menciptakan suasana misterius yang seolah menutup rahasia malam sebelumnya. Aku berdiri di tepi balkon, mengenakan blus sutra warna pastel dengan lengan panjang yang sedikit tembus pandang, dipadukan dengan celana panjang linen putih yang ringan. Rambutku yang tergerai ditiup angin laut, memberi kesan lembut namun penuh ketegangan. Burahayu keluar dari kamar dengan pakaian santai, kaos lengan pendek berwarna soft peach dan celana pendek batik yang nyaman. Wajahnya masih memancarkan kelelahan dan beban pikiran, namun matanya menyiratkan tekad yang baru ditemukan. Kita harus bicara, Rini, katanya sambil menghela napas dalam. Tentang apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Aku mengangguk, meski hatiku masih bergejolak. Aku tahu ini bukan perkara mudah. Tapi aku siap menghadapi apapun, selama kita bersama. Kami duduk di teras, menikmati secangkir teh jahe hangat yang menghangatkan tubuh dan hati. Perlahan, Burahayu mulai merencanakan langkah-langkah yang akan kami ambil untuk menghadapi bayang-bayang masa lalu itu. Tapi ada satu hal yang harus kau tahu, katanya serius. Tidak semua orang di balik kejadian itu sudah pergi. Ada yang masih mengawasi, dan mereka tidak suka jika kita menggali kebenaran. Aku merasa bulu kuduk berdiri. Jadi, kita sedang bermain api? Dia tersenyum tipis. Ya, tapi kadang kita harus berani terbakar agar bisa bangkit lebih kuat. Hari itu, kami memutuskan untuk mengunjungi seorang teman lama Burahayu, seorang jurnalis bernama Dita, yang dikenal berani mengungkap kebenaran. Dita tinggal di sebuah rumah sederhana di Ubud, dikelilingi oleh kebun rempah dan bunga warna-warni. Kami tiba di sana saat matahari mulai condong ke barat. Dita menyambut kami dengan pelukan hangat, mengenakan blus batik dan celana panjang hitam yang praktis. Matanya tajam dan penuh semangat, siap membantu kami menguak misteri yang selama ini tersembunyi. Selama pertemuan, kami membagikan semua yang kami ketahui dan menunjukkan dokumen yang ditemukan. Dita mendengarkan dengan seksama, sesekali mencatat dan mengangguk penuh perhatian. Saya akan membantu kalian, katanya dengan suara mantap. Tapi ini berbahaya.
Ada banyak orang yang tidak ingin rahasia ini terbongkar. Aku menatap Burahayu, melihat keteguhan yang mulai terpancar dari dalam dirinya. Ada harapan yang tumbuh di tengah ketidakpastian. Ketika malam tiba, aku kembali ke kamar dengan pikiran yang penuh pertanyaan dan rasa takut. Namun di balik itu semua, ada api kecil yang menyala dalam hatiku, api keberanian yang siap membara menghadapi segala tantangan. Tapi, di balik jendela, bayangan samar seseorang berdiri mengawasi, mata yang dingin menatap kami tanpa berkedip. Rahasia belum berakhir, dan bahaya masih mengintai di balik gelapnya malam Bali. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat, namun ketegangan tak pernah lepas dari setiap langkahku. Aku mengenakan blus lengan panjang berwarna krem yang lembut menyentuh kulit, dipadukan dengan celana panjang batik yang rapi, menimbulkan kesan anggun namun tegas. Sepatu wedges coklat yang kupilih membuatku terasa siap menghadapi dunia, meski hatiku masih bergejolak. Di kantor Dita, kami menyusun rencana untuk mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dokumen-dokumen, foto-foto, dan surat-surat yang kami miliki menjadi kunci penting. Dita bekerja dengan penuh dedikasi, membuka jalan yang penuh duri menuju keadilan. Suatu malam, saat kami kembali ke pondok, aku merasakan kehadiran yang asing. Lampu di koridor berkedip pelan, bayangan hitam melintas cepat di ujung mata. Jantungku berdetak lebih cepat, dan aku tahu bahwa bahaya semakin dekat. Burahayu memelukku erat di balkon, mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang menggoda lekuk tubuhnya. Rambutnya tergerai bebas, menambah aura misterius yang sulit kuabaikan. Kita harus kuat, Rini, katanya lirih. Ini bukan tentang aku atau kamu lagi, tapi tentang masa depan kita. Aku mengangguk, membalas pelukannya dengan penuh harap dan keteguhan. Di balik segala rahasia dan ketakutan, ada cinta yang tumbuh, tak terduga namun nyata. Namun, saat kami menatap bintang-bintang di langit Bali, suara langkah kaki berat terdengar dari balik pintu. Pintu kamar terbuka dengan perlahan, memperlihatkan sosok yang selama ini kami hindari. Tatapan dinginnya menusuk seperti pisau, menyisakan bayangan gelap yang tak bisa kami singkirkan. Akhirnya aku menemukan kalian, suara itu bergetar penuh ancaman. Malam itu, hidup kami berubah selamanya. Semua yang kami perjuangkan, semua yang kami sembunyikan, kini terancam terbongkar. Tapi aku tahu, di balik kegelapan itu, ada harapan yang tak akan pernah padam. Karena cinta dan keberanian bisa menjadi cahaya terkuat dalam menghadapi badai. Dan cerita kami, yang dimulai dari keheningan musim panas di Magelang, kini menapaki babak baru, penuh misteri, bahaya, dan janji yang tak terucapkan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah sosok yang mengancam kami? Dan bisakah kami bertahan menghadapi badai yang datang mengamuk? Jawaban itu masih tersembunyi, menunggu saatnya untuk terungkap di kisah berikutnya.